Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dibesarkan di dalam asuhan keluarga kudus Nazaret, di mana tinggal bersama Yusuf dan juga bersama Bunda Maria. Pasti orang tua Yesus sudah mengajarkan dari kecil kepada Yesus tentang kitab hukum Taurat dan kitab para nabi yang jadi pedoman orang-orang Yahudi, makanan sehari-hari mereka. Yusuf dan Maria memberi makanan rohani yang berpedoman pada kitab Taurat, dan kitab Taurat itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, dan juga kitab para nabi. Dari kecil, dari semenjak bayi mulai diberikan pendengaran-pendengaran tentang kitab-kitab ini. Baru usia 12 tahun bagi anak-anak Yahudi, mereka baru boleh membacanya sendiri. Sehingga ketika Yesus dewasa yang kita dengar dalam Injil hari ini, ia dengan tegas mengatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus bukan hanya memahami kitab Taurat dan kitab para nabi, tapi Yesus menjalankan, melakukan perintah-perintah dan aturan-aturan yang ada dalam kitab Taurat. Bahkan Yesus sangat memahami tentang hal ini. Dasar dari semuanya ini, kitab Taurat dan kitab para nabi, bagi Yesus adalah dasarnya adalah hukum kasih. Hukum kasih itu adalah hukum kepada Allah dan hukum kepada sesama. Itu yang menjadi pedoman. Bahkan ditegaskan dalam akhir Injil hari ini, dikatakan di sini, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Dikatakan siapa yang melakukan, menjadi pelaku sabda. Siapa yang mengajarkan menjadi pewarta sabda. Yesus dalam pengajarannya dan kehidupannya mengajarkan untuk sampai akhirnya pada kerajaan Allah, kerajaan surga. Apa yang dia perbuat dalam kehidupannya mengajak banyak orang untuk sampai pada ini, kerajaan surga, kerajaan Allah, ya, untuk semakin dekat dengan Bapa di surga. Sehingga kalau kita lihat perjalanan Yesus mulai dari masa kanak-kanak, remaja, dan dewasa, semuanya itu ia lakukan untuk rencana dan kehendak Allah Bapa. Bahkan kalau kita melihat perjalanan Yesus, Yesus menderita, Yesus disalibkan. Semuanya itu ia jalankan karena menjalankan rencana dan kehendak Bapa. Bahkan dalam perjalanan Yesus juga ingin menggenapi kasih dari Allah itu dengan kematian dan kebangkitannya. Saudara-saudari yang terkasih, masa Prapaskah adalah masa untuk mengolah kehidupan kita. Apakah yang kita lakukan ini dalam kehidupan kita ini, kita sudah menjadi sebagai pelaku sabda. Setelah menjadi pelaku sabda, kita juga mau mewartakan sabda. Tentang apa? Tentang kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan itu diwujudkan dalam doa, tapa, pantang, dan puasa. Kasih kepada sesama kita wujudkan dalam amal kasih, memaafkan, dan juga pengorbanan. Sehingga hari ini sungguh menjadi permenungan bagi kita pada masa Prapaskah yang ketiga ini. Masih cukup waktu untuk kita nanti bangkit bersama dengan Yesus. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari ini? Apakah kehidupan kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama ini sudah kita jalankan agar kita juga berjuang untuk sampai pada kehidupan kekal nanti. Mari kita raih masa tobat ini untuk kita benar-benar mengalami pertobatan yang nyata. Terlebih-lebih bagi keluarga-keluarga, kalau kita renungkan Injil hari ini, bagaimana keluarga-keluarga menjadi keluarga Nazaret, yaitu Bunda Maria dan Yusuf, sungguh menjadi teladan. Dari kecil Yesus sudah diajarkan mengenai pendengaran-pendengaran tentang kitab suci, ya, kitab Taurat dan kitab hukum para nabi, supaya memahami dari kecil lewat pendengaran, lewat membaca, dan akhirnya menjadi pelaku sabda. Kadang-kadang di keluarga-keluarga kita, anak-anak kita ini jarang mendengarkan sabda-sabda Tuhan.
Karena kita sibuk dengan sendiri-sendiri. Jangankan anak-anak kita atau cucu-cucu kita, mungkin kita sendiri juga jarang mendengarkan ini. Padahal memahami dan melakukan sabda Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Mari kita raih kesempatan masa tobat ini juga untuk kita rajin untuk membaca kitab suci dan juga akhirnya kita berani untuk melakukan apa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Kita hening sejenak.